Ya, Oke, buat Lydia. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general? Kamu ada pertanyaan apa? em, saya mau bertanya terkait kan saya juga udah beberapa wawancara gitu ya Pak. Jadi Hmm. saya juga udah nerima beberapa pertanyaan gitu. Nah, Hmm. saya tuh udah pernah ditanyain kayak apakah punya perusahaan yang dicita-citakan seperti itu. Nah, Hmm. saya tuh sempat bingung kayak saya harus jawabnya itu maksudnya dari segi secara general kah? Maksudnya dari apa yang ingin saya dapatkan dari perusahaan tersebut atau apakah boleh kita kayak menyebut perusahaan lain mungkin seperti itu. Jadi Oke, bingung. oke. Pertanyaan menarik banget ya, buat Lydia itu. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang nanti aku bakal tambahin di playlist interviewku. Jadi sekedar info aja, nanti kamu kalau mau belajar interview buka channel YouTubeku bagian playlist bagian judulnya tes interview ya, kayak gitu. Aku sebenarnya Ya, udah upload video yang pertanyaan itu setara. Jadi gini, kamu harus pahami dulu di interview HR atau user ada beberapa pertanyaan yang ditanya, pertanyaannya beda-beda tapi maksudnya sama. Oke? Bentuk pertanyaannya beda tapi maksudnya sama. Sehingga nanti kamu kalau belajar interview jangan pakai metode menghafal jawaban ya, tapi memahami, oke? Nah, pertanyaan kamu itu apa pekerjaan yang kamu cita-citakan? Apa perusahaan impianmu? Kayak gitu. Apa perusahaan impianmu? Itu ada beberapa pertanyaan yang nanti mungkin bentuknya mirip. Misalkan perbandingan. Menurutmu perusahaan ini sama perusahaan ini gedean mana? Nah, gitu. Alasannya apa? Ada yang kayak gitu. Jadi langsung diperbandingkan. Atau yang kedua, menurutmu di industri ini apa perusahaan yang terbaik? Nah, kayak gitu. Paham nggak? Ini tuh sebenarnya ya, tiga perusahaan ini menuntutmu suka nggak suka mau nggak mau, kamu harus bisa menyampaikan secara profesional perusahaan yang kamu impikan, perusahaan terbaik adalah perusahaan yang lagi kamu lamar sekarang. Gitu. Jadi boleh nggak kalau saya pada saat ditanya pertanyaan itu, saya menyebut atau memuji perusahaan lain? Jawabannya jangan. Gitu. Oke? Walaupun kita semua tahu misalkan ibaratnya. Tapi kenapa? Karena begini, kalau kamu masuk ke suatu perusahaan yang sejak awal kamu ragu, orang kalau sejak awal ragu ngapa sih? Nggak niat nggak sih? Gitu. Beda sama orang yang sejak awal tuh yakin. Entah masuk ke perusahaan tertentu, entah menjabat posisi tertentu, kelihatan ragu untuk menjadi seorang supervisor misalkan. Kelihatan ragu untuk memimpin tim jadi manajer gitu misalkan. Ya kan? Atau memutuskan kita tuh yang terbaik sebenarnya gini gitu. Itu nanti akan kelihatan di dalam juga kayak setengah-setengah, malah banyak menjelekan perusahaan ini dibandingkan dengan perusahaan lain. Intinya apa? Kurang bersyukur kan? Kayak gitu. ya, Sehingga kalau ditanya apa perusahaan impianmu, kamu boleh menyampaikan dari hal yang umum dulu. Hal yang umum itu, misal ini aku ngomongin kalau kamu nggak langsung tembak ya, dalam tanda kutip nggak kelihatan kayak ngejilat gitu loh. Menurut kamu perusahaan impian itu apa sih? Perusahaan ini. Nah, gitu. Jadi boleh kalau mau kayak gitu. Cuman kalau mau lanjut gitu ya, maksudku biar kelihatan elegan, kamu ada planning gitu. Misalkan background pendidikanmu apa sih? ilmu dan teknologi pangan, Pak. Teknologi pangan. Kamu sampaikan aja Hmm. gitu. Menurutmu perusahaan terbaik sejauh ini apa sih gitu? Kamu sampaikan. Tadi kan perusahaan cita-citamu ya yang jadi pertanyaan. Ya, Jawab gini, perusahaan cita-cita saya adalah perusahaan yang mengizinkan saya mengaplikasikan ilmu yang saya pelajari di teknologi pangan secara profesional. Nah, perusahaan-perusahaan yang ada di situ, kita tahu ada perusahaan. Kalau mau bandingin nggak apa-apa, ada perusahaan ini. Kamu nyebut salah satunya perusahaan ini, gitu. Dari ketiga perusahaan ini, saya sudah riset, Pak. Yang menurut saya pribadi yang terbaik adalah perusahaan ini. Dikarenakan perusahaan ini sudah memiliki mampu ini, bahkan sekarang memiliki inovasi yang berupa ini. Itulah mengapa menurut saya perusahaan ini adalah perusahaan yang terbaik di bidang ini dan adalah perusahaan teknologi. yang juga merupakan perusahaan impian saya. Kamu mau kayak gitu nggak apa-apa. Itu kamu pamer banyak hal. Yang artinya kamu ngejawab nggak ngejilat, kamu Hmm. ngomongin data, artinya kamu udah riset.
Artinya kamu ngelamar di posisi ini, nggak asal klik, paham nggak? Gitu. Nah, pertanyaan ini bisa muncul di interview HR atau interview user. Sebelum masuk ke tahap interview, itu kan ada tahap-tahap sebelumnya, yang artinya apa? Kamu kan bisa riset dulu, gitu, ya kan? Kan jarak antara tahap sebelumnya ke interview ini ada beberapa hari nggak menurutmu? Sebelum diundang interview ini, Ada. berapa hari? Eh, besok malam gitu, Hmm? terus interviewnya besoknya Ya, gitu. berarti kan masih ada jam gitu ya, masih bisa riset kan ya? Iya. Nah, kamu bisa tuh riset singkat aja. Kalaupun kamu tidak bisa membandingkan dengan perusahaan lain, kamu bisa menjawab why-nya. Tidak hanya asal nembak. Misalkan, skenario lain. Perusahaan impian saya adalah perusahaan yang mengizinkan saya untuk dapat mengaplikasikan ilmu saya ini di bidang ini. Menurut saya, perusahaan terbaik itu adalah perusahaan ini. Mengapa? Karena sebelum saya melamar pekerjaan, saya akan selalu riset terkait dengan perusahaan-perusahaan yang akan saya tuju. Nah, awalnya menurut saya perusahaan ini bagus itu karena ABCD. Ternyata setelah saya riset lebih dalam, sekarang sedang ada inovasi terkait DEFG. Yang itu yang makin membuat saya semakin yakin bahwa di bidang ini gitu. Teknologi pangan berarti bidang apa? Pangan ya gitu. Di bidang pangan, Ah, perusahaan ini manufaktur. adalah perusahaan impian saya dan pilihan saya benar gitu. Tapi pakai gayamu gimana sih komunikasinya gitu. Ingat ya, dalam mengkomunikasikan ini selalu bilang perusahaan ini adalah perusahaan yang terbaik. Sampaikan dengan gayamu, tapi diberikan alasan why-nya gitu. Karena kalau nanti kamu nggak ada alasan, balik-balik lagi ya, membandingkan dengan perusahaan lain boleh, tapi tidak boleh menjatuhkan salah satu pihak. Hanya menyodorkan data boleh, atau kalau waktunya terbatas, nggak usah bandingin dengan perusahaan lain, cukup alasan kamu nyebut ini perusahaan terbaik itu apa. Ini di sini kamu akan satu, pamer kemampuan risetmu. Ya kan? Kamu udah riset nih soal perusahaan ini. Riset bisa di 3 tempat. Satu, lewat sosial medianya. Dua, lewat websitenya. Ketiga, lewat berita. Barangkali ada berita-berita di, kan ada sektor tertentu ya. Kalau berita ada sektor pangan, sektor teknologi, sektor pendidikan. Nah, di sektor tertentu perusahaan itu sebenarnya udah pernah diliput media. Sehingga dengan Hmm. menyampaikan itu kelihatan bahwa kamu ngomongnya confident, ini orang udah riset. Berarti dia niat ngelamar di sini. Kayak gitu sih. Kalau saranku gitu. Kegambar ya di sini ya konsepnya. Ingat ya, bentuk pertanyaan ini bisa berubah-berubah. Ada yang kamu dipaksa langsung membandingkan, ada yang interview ini sifatnya ditulis. Ada perusahaan gede waktu itu Hmm. sifatnya tertulis. Ya. Interview itu nggak semuanya lisan begini. Ada sebelumnya pre-interview itu ada ada nomor gitu ya, 1 sampai 10. Terus disuruh ngisi, urutkan nama-nama perusahaan ini berdasarkan yang menurutku yang paling bagus mana. Begitu kamu nggak nulis perusahaan ini di urutan paling atas, kamu nggak bakal dipanggil ke tahap selanjutnya. Kenapa aku berani bilang gitu? Karena aku pernah ngalamin itu dulu jadi fresh grad gitu. Aku tuh setengah mati aku mikir dulu tuh, aku kenapa nggak lolos gitu ke teman-temanku lolos gitu. Terus habis aku tahu gitu kan, ya nggak apa belajar juga kan. Aku Hmm. tulis perusahaan terbaik di industri ini. Perusahaan yang lagi aku lamar aku tulis di nomor 2 gitu. Oh, ya. Berarti intinya kayak yang kita lamar itu ya harus kita jadikan yang prioritas gitu kan ya, Pak? Prioritas aja kayak gitu. Tapi nanti bisa tuh pertanyaan didalemin lagi misalkan. Loh, tapi kan di kita di sini kan masih manual. Kan bisa kalau lulusan-lulusan baru impiannya pengen ke perusahaan ini itu. Kita kan bisa gini 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 gitu misalkan atau ya tapi kan mungkin di sini gajinya lebih kecil loh dibandingkan perusahaan itu. Nah, digoda-goda Ya, gitu bisa gitu. jadi ya. Bisa gitu loh di sini ininya lebih dikit loh gini gini ini gitu. Apa yakin kalau ini perusahaan yang terbaik? Kamu sampaikan aja. Nggak usah kegoda dengan ingat ya itu pendapat pribadi aja. Sampaikan data-data yang ada gitu. Ya menurut saya ini masih yang terbaik gitu. Baik apa yang sudah dilakukan sama potensi yang belum tereksplor. Nah, harapan saya yang saya tahu adalah yang sudah tereksplor itu semacam ini dan di belakang ada potensi itu. Nah, harapan saya pada saat saya diberikan kepercayaan untuk mengisi posisi ini, saya diberikan kesempatan untuk melakukan ini itu. Saat saya selama beberapa tahun sudah bekerja di sini, ilmu saya meningkat, pengalaman saya meningkat, saya diberikan kepercayaan untuk memimpin tim dengan lebih baik, maka saya akan yang tadinya saya lebih banyak eksekusi, sekarang saya akan memimpin tim untuk membuat ini menjadi lebih cepat berkembang lagi dan bisa berkompetisi dengan kompetitor yang ada dan saya yakin itu gitu. Kamu bisa ngomong kayak begitu dengan ngomongin biasalah ini sebenarnya sudut pandang apa sih ya namanya ya?
ya mahasiswa gitu, kemampuan riset biasa sebenarnya. Nggak usah terlalu, kalau riset itu kan data ilmiah ya gitu kan, nggak usah terlalu peduli kata orang begini, ininya ini loh, ini cuma godaan aja sih, singkirin dulu aja gitu. Gitu kamu fokus, udah kelihatan kok gitu. Dan itu dilatih ya, latihannya tuh lisan ya Ya, gitu. Oke, paham ya konsepnya ya? Oke, ya, oke, siapa? oke. Apalagi pertanyaan interview mungkin? Berarti ini bahas interview boleh banget nih. Hmm, ya ini sih. Kalau ditanya apakah sudah melamar di tempat lain gitu kan, Pak ya? Hmm, Sudah melamar di tempat lain di mana saja itu juga boleh kita sebutkan eh, nama perusahaannya juga. Oke. Atau kita cuma di sektor, ya sama saya di sektor pangan seperti itu. Oke, jadi gini, pertanyaan ini udah aku bahas di video yang tadi aku bilang ya. Buka channel YouTubeku di Ya, bagian playlist tes interview, silahkan dengarkan ulang. Barangkali jawabanku yang sekarang kurang detail dibandingkan itu. Kita saling melengkapi aja. ya, Jadi kalau misalkan ditanya apakah Anda melamar pekerjaan di perusahaan lain atau di tempat lain sana. juga, atau Anda sedang di tengah rekrutmen di perusahaan lain, apakah boleh kita jawab? Boleh. Sampaikan satu atau dua perusahaan yang aku sarankan nomor satu. Perusahaan ini kalau bisa memang sebidang gitu dengan perusahaan yang kamu lamar, atau Ya, beda bidang tapi posisi yang kamu lamar itu sama gitu. Misalkan ada perusahaan sektor migas sama sektor pertanian, tapi posisi yang kamu hmm, lamar sama-sama staff finance gitu loh. Paham nggak? hmm, Gitu. Jadi ya, semacam itu. Kamu sampaikan saja, betul Pak atau Bu gitu. Saat ini saya sedang di tengah proses rekrutmen di PT ABCD sebagai ini dan PT ABCD sebagai ini gitu. hmm, Saranku sih jawab iya, yang posisinya itu sama. Kenapa sih kalau aku ditanya kayak gini? Satu, ini anak tuh sebenarnya resourceful nggak sih? Dia punya inisiatif nggak? Dia punya inisiatif untuk apply juga? Enggak. Yang kedua, dia ngelamar di posisi ini tuh ngacak nggak? Jangan sampai kamu hmm, bilang, sekarang kamu lagi ngelamar di posisi A, terus kamu habis itu waktu ditanya itu, kamu jawab, saya ngelamar di perusahaan itu untuk posisi B, di perusahaan itu posisi C. Jadi kayak orang bingung minatnya di mana. Paham ya? Nah, gitu. Jangan sampai kayak ya, gitu. Jadi jawab aja nggak apa-apa, iya satu atau dua. Dan aku sarankan hmm, perusahaannya ada di satu sektor yang sama, atau yang tadi posisi yang dilamar itu memang membutuhkan background keilmuanmu. Jadi bisa profesinya sama oh ya, gitu. Ya kan? Gitu. Misalkan kayak ya, QC sama R&D, QC sama QA gitu. Beda sih, tapi kan QC sama QA kan ya, mirip. QC sama R&D masih nyambung gitu. Atau analis apa gitu data. Apa namanya? Chemical analyst gitu misalkan. Ya gitu pokoknya yang mirip-mirip lah gitu. Yang kayak kalian ada di satu bangunan yang sama gitu. Paham ya? Oke. paham. Apalagi interview lagi. Wah, menarik nih pertanyaanmu nih. Nah, yang tadi saya tanyain sih, Pak. Kalau Kenapa? kita kan ditanyain gaji gitu kan, Pak. Negosiasi gaji. Terus kita kan sudah kasih, kan kita sebelumnya juga udah riset juga kan. Dan menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Habis itu kita sodorin range kita berapa gitu. Terus kalau dari kita nggak sanggup segitu bagaimana gitu. Oke. Kita Kamu tadi bagaimana videonya udah kira-kira? kamu tonton ya, yang aku kasih ya? Sudah, Oke, iya. gitu. Aku belum lihat kamu komen, makanya aku belum notice ya. Kalau udah tonton bagus, tapi udah dengerin ya gitu. Jadi sebelum aku refresh cepet aja. Jadi sebelum kita menyebut gaji yang diharapkan, selalu kita menghitung dari kebutuhan pribadi sehari-hari, bandingkan riset soal UMK atau UMR yang berlaku, riset soal gaji di profesi tersebut, kemudian riset terkait dengan gaji terakhir atau gaji tertinggi terakhir, sehingga kamu akan menyodorkan sebagai suatu range atau rentang. Oke? Nah, kayak begini. Nanti kepada saat kamu menyodorkan dalam bentuk range, gitu kan? Range ini kan ada bottom sama up, di mana range ini misalkan begini ya. Nah, tapi habis itu ada kemungkinan yang ditawar itu ada di bawah. Nah, aku belum nangkepnya gini, Li. Yang kamu maksud di bawah tuh di Ya. bawahnya range yang kamu sodorin, atau sebenarnya ada di tengah. Hmm, Jadi kalau ada di tengah range gini, menurutku sih ya nggak masalah diambil aja. Oke? oke. Tapi kalau misalkan range-nya, misalkan kamu udah nyodorin nih di angka sekian, Ya, sekian sampai sekian, ya, tapi beliaunya menyampaikan sekian, begini, maka ya, saranku seperti itu. adalah, nah balik lagi, sebenarnya jawaban simpelnya adalah balik lagi ke kamu gitu. Kira-kira kamu bisa nggak gitu ngepres
mempres yang ada di sini. Jadi kayak ini nggak masuk, ini nggak masuk. Terus urusannya terkait dengan minimum biaya hidup tadi diturunin gitu misalkan. Tapi kamu di sini harus menanyakan sesuatu sebelum mengiyakan atau menolak. Misalkan nomor satu, kamu minta waktu dulu untuk mempertimbangkan. Atau yang kedua, kalau memang kamu memang sejak awal diberikan waktu untuk mempertimbangkan, misalkan cuma sehari ini 24 jam, silahkan pikirin dulu kayak gitu. Nah, saranku adalah coba kamu men-skenario apabila itu diambil, itu gimana gitu. Aku lebih tetap ke yang operasional kamu sampai dengan gajian lagi ya gitu. Gitu. Jadi kan harus ada dana yang untuk mungkin buat savingmu, buat darurat, buat kebutuhan gitu kan ada ya dari 100% komponen gaji ya kayak gitu. Terus yang nomor dua, kamu boleh Ya. bertanya di situ. Jadi pada saat begini, kamu boleh nanya ke perusahaannya, Pak atau Bu, sebelum saya menjawab, bolehkah saya bertanya gitu. Terima kasih terkait dengan panjuan gaji tadi, misalkan saya mohon informasi, apakah di perusahaan ini ada training khusus yang diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuannya secara rutin, dan yang kedua bagaimana terkait dengan jenjang karir di perusahaan ini gitu. Adakah kesempatan untuk apa misalkan promosi atau evaluasi gaji secara periodik semacam itu. Jadi biar dijelaskan gitu. Artinya apa? Saat kita ngomongin compensation and benefit gitu, jangan mentranslate sebagai benefit itu ya duit aja gitu. Tapi kesempatan kerja, nambah pengetahuan, bahkan mungkin nanti ada pelatihan atau training gratis gitu. Anggap aja kamu dibayar untuk situ. Ibarat kamu dikasih gaji lebih gede, tapi duitnya kamu buat training sendiri gitu. Bedanya udah kamu serahin ke perusahaan, misal gitu kan. Terus adanya kemungkinan Ya. di career path gitu. Banyak dari teman-teman itu gini, dia ngegas gaji gede, tapi pertumbuhan gajinya tuh kayak ya dikit gitu. Hmm. Atau dia ngejar gaji gede, tapi kesempatan untuk naik juga lama, kayak gitu kan. Gitu. Jadi gajinya ya segitu aja. Ada teman yang starting di bawah, tapi dia berprestasi. Gini, naik gini. Ingat ya, bayangin ya, naik begini nih nggak harus di perusahaan yang sama. Kalau kamu rasa udah mahal, pindah perusahaan juga nggak apa-apa gitu. Makanya tadi harus dilihat dulu, gitu. Harus dilihat dulu, dipertimbangkan dulu, mulai dari yang kamunya sendiri, savingmu sendiri itu, maksudnya kayak, buat kehidupanmu sendiri itu gimana, plus minusnya gitu kan, masing-masing orang kondisi hidupnya beda-beda. Yang kedua adalah kamu tanya terkait dengan benefit-benefit lain yang mungkin ditawarkan, mulai dari kesempatan adanya training-training oleh perusahaan, gitu, kemungkinan adanya promosi atau evaluasi gaji gitu berdasarkan performa yang ada gitu. Boleh nggak apa-apa diskusi aja di situ gitu. Tapi kalau memang udah nanya tapi masih butuh pertimbangan, mohon izin Pak atau Bu, apakah saya dapat menjawabnya ini besok atau saya harus menjawab sekarang dan lain-lain. Kalaupun harus menjawab sekarang dan kamu akhirnya bilang iya gitu, maka kamu sampai boleh nanya juga, apabila saya menyetujui untuk di range gaji tersebut, kira-kira saya dapat bergabung kapan ya Pak? Nah, nanya dong, udah nego-nego nggak jadi beli gitu. Kamu Boleh udah ya Pak nawar gitu. harga. Tanya dong, ya nggak? Hmm. Kira-kira saya dapat bergabung kapan? Kayak gitu. Kamu mau segini nggak? Gitu. Kamu mau berapa segini? Tapi segini kita bisanya. Nah, bisa nggak saya joinnya mulai minggu depan atau mulai besok? Nah, gitu. Kadang kan yang segera malah lebih bagus loh daripada masih ntar-ntar ya nggak sih? Gitu. Ya. Gitu. Karena sambil jalan juga kalau misalkan kerjaannya enak, enjoy, skillmu nambah, bahkan ada waktu kosong kamu nemuin celah bisa kamu pakai untuk freelance. Jadi double Hmm. income gitu. Bisa juga kan? Ya. Itu ya pertimbangannya ya, kayak gitu ya. Oke. Apalagi mungkin ini kita diskusi aja ya gitu. Gini Pak ya. Nah, sekarang bukan diwawancara sih Pak. Jadi kalau kita ngelamar gitu kan Pak. Hmm. Kan kalau ngelamar biasanya ada yang minta kirim CV, kirim CV aja atau kirim surat lamaran lengkap gitu. Nah, kalau umpama di lowongan kerjanya itu CV aja gitu, kira-kira itu kita tetapkah ngirim lamaran lengkap gitu? Oke, Maksudnya ada surat surat lamaran, CV dan berkas-berkas lainnya gitu. ya. Ini konteksnya ngirim via email ya. Iya, lewat Oke. email. Aku sampaikan pendapatku ya, silahkan nanti boleh dibandingkan atau dipraktekkan aja dulu gitu. Jadi saat kamu mengirimkan lamaran via email, asal tidak melanggar ketentuan yang lain,
maka saranku kirim dengan dokumen lain. Jangan hanya ngirim CV aja. Walaupun nanti bahasanya silahkan kirimkan CV ke email ini, silahkan kirimkan lamaran ke sini, kirimkan berkas lamaran lengkap ke sini, kayak gitu. Email itu mengizinkan kita untuk melampirkan dokumen lain, karena bisa gitu loh. Kecuali misalkan job portal tertentu, di mana kayak foto diupload sendiri, ini upload sendiri, misalkan gitu. Atau sistem ATS-nya perusahaan yang lewat website gitu. Upload satu, kayak gitu. Tapi kalau via email, asal tidak melanggar, dalam arti melanggar tuh kayak ya ukuran maksimal sekian MB gitu. Tapi dengan lampirin itu kamu juga masuk gitu. Tetap masih layak gitu, dan dokumennya bukan dokumen-dokumen pribadi, memang bagus gitu kan. Gitu. Saranku kirim aja. Nggak bakalan kayak di blacklist gitu kok gara-gara itu. Gitu. Jadikan satu PDF gitu. Karena sayangnya karena gini, aku ini sebenarnya bercanda doang sih. Aku nanya kan, kenapa kamu hanya ngirim CV aja di email tersebut? Karena yang diminta sesuai dengan yang ditulis di situ, Kak. Gitu. Saya mengirim sesuai dengan yang tertulis. Karena yang tertulis, silahkan kirimkan CV ke sini. Makanya saya ngirim CV. Nah, nanti ya, Lia, kamu buka LinkedIn-mu. Nanti aku praktekin deh. Di LinkedIn itu ada lowongan kerja yang bahasanya gini. Silahkan kirimkan lamaran ke email ini. Kalau kita pakai logika, kalau di info lokernya tulisannya silahkan kirimkan CV ke sini, kamu cuma ngirimkan CV, apakah info lowongan kerja yang meminta silahkan kirimkan lamaran ke sini, kamu cuma kirimin surat lamaran? Nggak ada CV-nya? Kan enggak. Gitu loh. Ya. Maksudnya lamaran itu ya berkas lamaran lengkap gitu. Itu loh maksudku. Jadi yang tertulis tuh jangan dibaca gitu aja. Kalau dokumen yang dikirim kelebihan berlebihan, paling nggak dibaca. Nah, nanti takutnya kalau memang itu butuh gitu. Atau kamu cuma ngirim CV. Kamu kan bukan kandidat tunggal nih, ada kandidat lain gitu. Dia ngirimin lampiran di atas kertas, malah kelihatan lebih meyakinkan dia. Padahal kalau CV-mu didukung dengan dokumen lain, orang ini tuh kalah sama kamu, lebih menarik kamu. Cuman karena kamu tahan, tiba-tiba ada orang yang sebenarnya lebih rendah dari kamu, tapi ada pendukungnya, jadi lebih menarik kayak gitu. Aku menggunakan sudut pandang itu berdasarkan sharing sama teman-teman HR, teman-teman user. Kebetulan aku user ya di sini ya, bukan HR. Aku ngeliat ada dokumen kayak gitu, aku akan seneng semacam itu. Karena apa? Pertimbanganku tuh jadi banyak gitu, ya kan? Pada saat aku ngeliat kayak gini, kayak ini orang tuh bisa aku pertimbangkan dari sini situ. Karena kalau kamu cuma ngirim CV saja, dalam tanda kutip, kalau kamu nggak yang terlalu istimewa banget CV-nya, bagus tapi bukan yang istimewa gitu ya, kan artinya kita dipaksa menyimpulkan cocok enggaknya kamu berdasarkan ya CV doang ini. Tapi kalau ada dokumen lain kan bahan pertimbangan itu kan makin banyak ya gitu. Jadi ini supporting dokumen ini kan akan lebih bikin kamu makin menarik gitu. Paham ya? Gitu sih. Jadi aku akan menyarankan semacam itu. Nanti kalau kamu ada yang beropini lain dipersilahkan. Kalau saranku sih jangan dipercaya dulu, dipraktekin aja dulu gitu. Oke? Oke, aku pernah Ya, bikin Pak. videonya ini juga. Nanti kalau yang video Oh, ini iya. ada di playlist FAQ seputar karir gitu. Jadi tadi ada Oh, iya, playlist Pak. interview, kalau yang hal-hal ini ada di playlist FAQ seputar karir. Silahkan dicek. Oke? Oke, Ya, apalagi Pak. yang pengen Siap. kamu lakukan? Ah, gini. Hmm. Sejauh ini saya kan juga coba udah melamar pakai job street kayak gitu kan, Pak. Nah, tapi selama ini kalau di job job street tuh saya belum pernah sampai kayak ada panggilan gitu loh, Pak. Jadi saya tuh bingung gimana cara memperbaiki profil job street saya gitu. Apakah kurang lengkap atau seperti apa gitu? Oke, jadi gini, untuk akun-akun atau cara ngirim lamaran yang menggunakan sistem ATS, menggunakan sistem perankingan kayak gitu, maka kuncinya tidak hanya dari kelengkapan dokumen saja. Maksudnya dokumen itu dokumen yang dilampirin, tapi berdasarkan kelengkapan biodata yang kamu bikin. Misalkan kamu pakai website tertentu, di website itu kan kadang kita harus punya akun dulu, melengkapi profil, upload CV dan dokumen lain, baru ngelamar-ngelamar. Nah,
Banyak Hmm. orang hanya mengisi bagian yang wajib diisi, misalkan. Yang nggak wajib diisi dibiarkan kosong. Langsung buru-buru ngelamar. Padahal yang ditulis di sistem tersebut, itu barangkali dijalankan di ATS gitu loh. Hmm. Begitupun yang ada di Jobstreet, kayak begitu. Dia kan pakainya sistem perankingan juga gitu kan ya, kalau nggak salah. Jadi, tidak hanya CV yang bagus yang kamu upload ke sana. Pastikan profilmu, biodatamu itu yang ditulis di sana tuh udah lengkap. Gitu. Yang di CV kamu tulis secukupnya, di akun tersebut kamu jabarkan karena jumlah karakter yang bisa ditulis lebih banyak. Di CV terbatas, CV kan bisa 1 sampai 3 halaman. Misalkan skenario CV-mu Hmm. cuma 2 halaman atau 1 halaman. Iya, jangan sampai kamu menulis seperti itu di copy paste ke akun Jobstreet-mu. Yang bisa dijabarkan, jabarkan gitu. Barangkali nanti akan lebih ngedetect gitu loh dengan adanya apa? Kata kunci di dalamnya. Kayak gitu. Itu yang nomor satu. Terkait dengan kelengkapan akun. Oke. Yang nomor dua, kelengkapan aktivitas. Jadi pada saat kita ngirim lamaran via bukan, ya email juga, website juga, job portal juga, kita fokus ke Jobstreet juga gitu ya. Maka setelah kamu ngirimkan lamaran, jangan langsung buru-buru nyari loker lain. Jadi lowongan yang barusan kamu lamar, kamu rekap dulu di Google Sheet atau di Excel. Kamu punya rekap pribadi terkait lowongan yang udah dilamar. Setelah itu, perusahaan tersebut, kamu cari sosmednya gitu. Misal cari akun IG-nya, kamu follow. Atau kamu cari akun LinkedIn-nya. Nah, kamu habis ngelamar PT ABCD. Terus kamu cari di LinkedIn, di search ABCD gitu. Akan muncul tuh official LinkedIn perusahaan tersebut. Klik, di follow gitu. Setelah di follow, mainin filter bagian people. Di bagian people cari orang yang kerjaannya jadi HR atau pernah jadi HR di perusahaan itu. Kamu connect ke mereka gitu. Gunanya apa? Mungkin gitu. Orang-orang itu adalah orang-orang yang akan memproses CV-mu di balik akun Jobstreet-nya perusahaan. Yang kedua, orang ini akan cepat confirm, jadi menerima permohonan koneksimu. Kamu bisa segera approach. Kalau misalkan kamu lewat Jobstreet doang, itu akan ada ratusan atau ribuan CV yang berkumpul jadi satu yang akan diproses nantinya ya secara massal gitu ya sama HRD-nya. Tapi pada saat kamu di situ bisa you know mendekati gitu ya dengan cara tadi gitu, kamu bisa apa ngobrol dulu, bangun network dulu. Selamat siang Pak, terima kasih sudah menerima permohonan koneksi saya. Hmm. Perkenalkan nama saya ini. Beberapa waktu yang lalu atau baru saja saya mengirimkan lamaran ke perusahaan Bapak sebagai ini berdasarkan info lowongan pekerjaan yang ada di platform Jobstreet gitu. Apabila Bapak adalah rekruter yang memproses lamaran saya tersebut, dipersilahkan untuk menghubungi saya melalui akun LinkedIn ini apabila masih dibutuhkan informasi terkait dengan kualifikasi saya untuk posisi tersebut. Terima kasih dan salam kenal ya Pak, gitu. Enak gitu loh, ngobrol, mau dibalas kayak nggak dibalas sama beliau, nggak apa-apa, kirim aja. Itu adalah siklus komunikasi pada saat kamu pengen gampang dinotis. Banyak orang bikin akun secukupnya, langsung gitu, sporadis gitu, kirim. Aku udah ngirim banyak tapi nggak ada respon, ya wajar. Atau tadi, cuma Hmm. gara-gara kemudahan, kamu cuma klik, apply, ya kan? Lupa di balik platform ini ada manusianya yang bisa kamu ajak ngobrol, gitu. Nah, itu yang harus kamu lakukan, gitu. Dan yang nomor 3 adalah konsisten dalam jumlah banyak apply-nya, gitu. Akunnya udah lengkap, kamu udah ngelakuin siklus itu. Kalau belum konsisten ya susah. Ditarget sehari kamu harus dapat berapa dari Jobstreet, gitu. Sehari dapat berapa dari LinkedIn, sehari dapat berapa dari website perusahaan, sehari harus dapat berapa dari job portal lain. Jangan sampai hari ini ngirim banyak, besok dikit, besok enggak. Hari libur, kamu ikutan libur apply. Padahal lokernya bergelantungan tuh, banyak kan tetap masih bisa diakses kan di hari libur gitu. Kamu menunda gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Oke. Nah, itu adalah 3 hal ya terkait ngelengkapin akun, ngelengkapin siklus aktivitas dan konsistensi melakukan kedua hal itu. Gitu. Oke. Sampai di sini semoga ada gambaran ya, cukup Ya, jelas ya. Gimana? Ada pertanyaan enak lagi? ada gambaran.
Sejauh ini cukup Pak, yang itu, Yang general ya. yang secara umum, ya Hmm. Udah nggak ada pertanyaan lagi, cukup? cukup Oke. sejauh ini Pak. Oke, kalau cukup sekarang kita masuk ke sesi yang spesifik ya.